itu nanti Pak? Ya, arahan Bapak Presiden itu kan sangat jelas, terang, bahwa salah satu kebutuhan dasar yang paling fundamental dan esensial bagi sebuah negeri adalah kebutuhan pangan. Nah, kami coba terjemahkan itu sebagai bagian dari derivasi Astacita Bapak Presiden. Kami menghitung-hitung, mengumpulkan data, kalau berdasarkan informasi dari Bulog, kebutuhan warga Samarinda terhadap beras itu dalam 1 bulan itu kurang lebih sekitar 170 sampai 180 ton. Nah, kalau hitungan kita di pemerintah Kota Samarinda itu bahkan kebutuhannya sekitar 210 ton. Nah, kalau kita mau swasembada, kenapa ada pikiran swasembada? Atau paling tidak kenapa kita ingin ada pikiran agar memikirkan ketahanan pangan juga di Samarinda? Problemnya adalah sampai hari ini tidak hanya Samarinda sebenarnya, tapi juga seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur, beras saja masih bergantung lebih dari 70% dari luar daerah, terutama dari Sulawesi dan Jawa Timur. Bapak Presiden mengatakan gini, ada suatu waktu kondisi bisa saja terjadi di mana mereka juga mengalami masalah dalam hal panen, sehingga produksi besar yang selama ini berasal dari produsen tidak bisa dikirim ke berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di luar daerah yang bersangkutan karena sedang dibutuhkan. Kalau itu terjadi, maka kita akan kekurangan pasokan beras. Itu sebabnya nasional lagi menggebiar, lagi sangat serius melalui Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan. Kami di daerah mencoba mengadaptasi program pusat itu. Kami punya hitungan, kira-kira kalau kita bisa atau mau punya keinginan untuk swasembada, setidak-tidaknya mengurangi ketergantungan kita atas komoditas beras ini dari daerah luar, maka kita harus punya sawah. Nah, hitungannya kira-kira rata-rata per 1 hektar itu punya produksi sekitar 7 sampai 8 ton. Itu sebabnya hitung itu ya kira-kira sekitar 4.000 sampai 3.000 sampai 4.000 hektar. Nah, kalau ini kita mampu wujudkan, tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan warga Samarinda, tapi juga sudah bisa bersuasembada. Kita punya daerah-daerah hinterland seperti Kukar, bahkan 10 kabupaten kota bisa mendapatkan manfaat dari keseriusan kita, kemauan kita untuk juga menyentuh masuk di bidang ketahanan pangan. Apalagi kalau ini menjadi semacam program secara keseluruhan di seluruh 10 kabupaten kota. Mudah-mudahan suatu hari provinsi ngumpulkan kita semua, coba ayo kita serius bangun ketahanan pangan kita di Kaltim. Karena ada nilai keunggulan yang dimiliki Kaltim. Di Kaltim itu masih banyak hamparan tanah yang sangat luas, yang kira-kira dengan kalau memakai istilah Bapak Menteri Pertanian kita, kalau kita produksi dengan menggunakan teknologi pertanian yang baik, maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi dikenal tidak hanya sebagai penghasil batu bara, tidak hanya dikenal sebagai penghasil sumber daya alam, tapi pada suatu hari bisa menjadi daerah, provinsi, kabupaten kota yang berkontribusi terhadap swasembada pangan. Dan tidak hanya beras loh ya, sayur mayur itu masih dari luar daerah, lebih besar. Bawang, cabai. Kemarin menjelang Lebaran kita inflasi itu ada di bahan-bahan komoditas volatile seperti cabai. Nah, untung kita melakukan operasi pasar, kita melakukan gerakan menanam cabai. Tapi kan ini baru gerakan yang bersifat situasional pada saat kita melihat cabai ada kecenderungan tren harganya fluktuatif. Belum sebagai sebuah gerakan pertanian, belum sebagai
gerakan pangan. Tapi kalau sudah kita jadikan sebagai gerakan pangan secara bersama, maka pasti situasinya akan berbeda dan manfaatnya bagi masyarakat dan kita semua pasti akan besar. Itu kira-kira pandangannya. Ada lagi teman-teman? Cukup.